Kementerian Kesehatan merilis 2 kasus konfirmasi Omikron meninggal dunia. Ini adalah kasus kematian pertama yang diakibatkan varian baru yang memiliki daya tular tinggi tersebut. Lantas bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi penyebaran Omikron di Indonesia? Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan merilis kasus kematian pertama akibat COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan kedua pasien yang meninggal dunia memiliki komorbid atau penyakit penyerta. 1 pasien meninggal di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat ditularkan melalui transmisi lokal. Sementara 1 pasien lainnya merupakan pelaku perjalanan luar negeri dan meninggal dunia di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Kasus kematian ini cukup spesifik ya, karena yang pertama adalah pelaku perjalanan luar negeri yang bersangkutan almarhumah ini sudah divaksin dan kebetulan memang memiliki penyakit komorbid cukup banyak ya. Dia punya obesitas, dia punya penyakit gula darah yang tidak terkontrol dengan baik dan juga punya penyakit hipertensi. Nah, pada waktu kemudian terinfeksi varian Omikron ini di awal memang gejalanya tidak ada, tapi kemudian dalam 3 hari setelah dinyatakan positif mulai muncul tanda sesak dan pada waktu itu pada waktu positif dia masih melakukan isolasi di hotel isolasi, tapi kemudian begitu mulai sudah ada sedikit tanda sesak langsung dilakukan rujukan ke rumah sakit Wisma Atlet dan setelah 2 hari dirawat sesak itu makin bertambah yang akhirnya dirujuk kembali ke Rumah Sakit Sulianti. Sementara kasus yang satunya adalah lansia ya, usia 64 tahun dan sayangnya almarhum ini belum pernah mendapatkan vaksinasi. Walaupun almarhum ini punya komorbid hipertensi, tetapi dikatakan ya kalau dari informasinya ini hipertensinya itu sering kontrol ke puskesmas begitu. Sementara itu, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Chandra Yoga Aditama menyatakan kasus kematian akibat varian Omikron ini harus disikapi serius oleh pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, meski letalitas Omikron relatif rendah dibandingkan varian Delta, namun Omikron bisa menembus antibodi tubuh pasien yang sudah pernah tertular COVID-19 dan sudah 2 kali vaksin. Sebagian besar kasus memang betul ringan, tapi ada sebagian yang juga kemudian berat dan bahkan sampai meninggal dunia. Isu yang ketiga berhubungan dengan pertanyaan Maria adalah memang sudah terbukti ada infeksi ulang. Orang yang sakit kemudian sembuh bisa sakit lagi. Kenapa? Karena Omikron dapat menembus antibodi yang dibuat oleh tubuh karena infeksi, karena sudah pernah sakit. Dan ini berhubungan dengan yang keempat, bukan pertanyaan ini. Cuma pertanyaan ini, jadi kalau orang divaksin, walaupun sudah 2 kali sekalipun, maka ada masih mungkin Omikron itu menembus pertahanan yang sudah dibuat oleh vaksin. Karena itulah kemudian keluar penggunaan booster yang sekarang dilakukan di banyak negara dan di kita juga diterapkan. Jadi itulah salah satu alasan kenapa kemudian orang walaupun sudah pernah divaksin masih mungkin juga sakit dan bukan tidak mungkin ternyata kemudian meninggal dunia seperti kasus yang ada di kita. Jadi memang akhirnya dalam hal ini penggunaan vaksin booster jadi diperlukan, tapi ingat bahwa masalahnya bukan hanya vaksin booster, kita mesti jaga dari awal. Artinya bagaimanapun juga protokol kesehatan harus makin ketat. Saya sih ingin menyampaikan bahwa dengan peningkatan kasus, apalagi ada yang meninggal seperti sekarang ini, memang barangkali belum perlu naik PPKM levelnya begitu, karena jumlah kasus 2.000, 3.000, tapi apa yang kita lakukan sekarang harus berbeda dengan 2 minggu yang lalu, di mana kasus masih rendah dan belum ada yang meninggal. Sementara hingga Sabtu 22 Januari 2022 tercatat 3.205 penambahan kasus baru COVID-19. Kenaikan kasus baru merupakan implikasi dari peningkatan kasus konfirmasi Omikron di Indonesia. Dari 15 Desember 2021 hingga saat ini tercatat 1.161 kasus konfirmasi Omikron yang ditemukan. Tim TV One mengabarkan.